Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini sebelum kami beristirahat di rumah kami masing-masing, kami membangun mesbah untuk Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan pertolongan. Dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan kepuasan. Tuhan urapi hamba-Mu dan kami semua supaya sharing malam hari ini meneguhkan kami, dan juga di tengah pujian penyembahan kami juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir melayani dalam Zoom meeting pada hari ini, dan tentu berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan baik, walaupun banyak masalah, pandemi di sekitar kita. Kita yakin bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memberikan kemenangan. Hari ini saya ingin membagikan berkat firman dengan judul Menuai Berkat di Saat Krisis. Menuai berkat di saat krisis. Kejadian 26 ayat 12 dan 13 serta ayat 25 akan saya bagi untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kita tahu bahwa sejak tahun 2020 yang lalu pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia dan menimbulkan banyak kesulitan di dalam banyak kehidupan orang, termasuk orang-orang percaya yang ada di Indonesia. Tetapi sebetulnya kita harus sadar bahwa di sepanjang sejarah berbagai wabah, musibah, kesulitan itu selalu datang silih berganti. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudara ingat pada zaman Yusuf pernah ada kelaparan. Sebelumnya di zaman Abraham pernah ada kelaparan. Pada waktu Elia menjadi nabi juga ada kelaparan. Nah, hari ini tokoh yang kita bahas adalah Ishak. Ternyata pada masa Ishak pun ada bencana kelaparan yang terjadi. Tetapi ternyata orang yang mengandalkan Tuhan selalu saja ada jalan keluar. Masalahnya ada, tapi jalan keluar Tuhan pasti sediakan. Saya yakin sampai hari ini pun Tuhan, baik di masa sulit, Dia tetap ingin memberkati kita. Karena kasih setianya yang tidak pernah beranjak setiap saat. Ya, setiap pagi selalu ada berkat baru yang Tuhan berikan bagi kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa bangun tidak sakit, itu anugerah Tuhan. Ya, batas antara hidup dan mati itu makin tipis sekarang. Saya cukup berduka karena banyak orang-orang yang dipanggil pulang rasanya terlalu cepat. Ya, ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang saya kenal baik. Saya juga harus melayani mereka dengan suasana hati pedih. Dari keluarga kami, family maksudnya juga ada orang yang meninggal dunia. Tetapi saya percaya di masa sulit tetap penyertaan Tuhan ada atas kita, dan Dia juga ingin memberkati kita karena Dia Allah yang setia. Nah, saya percaya bahwa berkat Tuhan, keberhasilan bahkan, itu ditentukan terutama oleh prioritas hidup kita, bukan oleh banyaknya aktivitas.
Dan kita harus pahami bahwa berkat keberhasilan bagi orang percaya bukan kaya raya, rumah 5, mobil 10, perusahaan 20, tetapi kehidupan yang penuh dengan damai dan sukacita. Walaupun banyak tantangan, selalu ada jalan keluar, kemenangan yang Tuhan berikan. Dan semua ditentukan karena prioritas hidup yang tepat. Nah, saya melihat bahwa di ayat 25 tadi ada 3 hal yang selalu dilakukan oleh Ishak ketika dia tiba di satu tempat. Yang pertama, dia selalu mendirikan mezbah. Apa itu mezbah? Tumpukan batu-batu yang di atasnya kemudian dipersembahkan korban bakaran, mungkin berupa domba atau lembu, dan kemudian seluruh keluarga berhimpun di sekitar mezbah itu berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan dalam situasi apapun kita harus tetap belajar mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mazmur 23 adalah mazmur yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, yang menarik di ayat yang ke-6, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Orang yang paling enak itu kan seperti Daud. Bahkan pada masa sulit dia berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku. Jadi Daud adalah pribadi yang tidak pernah mengejar berkat, karena dia dikejar-kejar berkat. Kebajikan dan kemurahan mengikuti dia. Nah, beberapa penafsir Alkitab berkata bahwa Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud ketika dia mengalami kesulitan yang hebat, dikejar-kejar di padang gurun oleh anak kandungnya yang bernama Absalom, yang berusaha untuk membunuh dia. Tapi ternyata di tengah masa kesulitan itu, dia selalu bilang, berkat Tuhan selalu mengejar aku. Kuncinya apa supaya dikejar oleh berkat Tuhan? Jadikanlah Tuhan gembala yang baik. Ya. Ayat 1 itu kuncinya tadi. Tuhan adalah gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Kalau Tuhan kita jadikan gembala yang baik, maka kita akan selalu dikejar oleh berkat-Nya. Saya ingat pada suatu hari Natal yang dilakukan oleh Dewan Gereja Indonesia pada waktu itu, Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, diundang hadir untuk menyampaikan kata sambutan. Dan judul daripada perayaan Natal itu adalah Tuhan Gembala yang Baik. Nah, ketika Bung Karno maju secara ke podium, dia berkata, ini judul yang salah, katanya. Wah, semua orang kaget, saudara, karena itu kan ayat Alkitab, Tuhan Gembala yang Baik. Dia bilang, yang betul adalah Tuhan adalah gembala yang terbaik. Bukan cuma baik, tapi terbaik. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Anda mau menjadi domba-dombanya yang terbaik juga? Nah, domba yang terbaik itu adalah domba yang selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam situasi apapun. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tetapi kalau kita diberkati Tuhan pada waktu tidur pun, artinya kita sudah melakukan bagian kita dan kemudian kita menyerahkan kepada Tuhan. Pada waktu tidur Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan kepada kita. Nah, saya selalu percaya bahwa relasi kita akan mendahului fasilitas. Relasi akan mendahului berkat. Banyak orang ingin doanya dikabulkan, banyak orang ingin berkat-berkat Tuhan dilimpahkan, minta ini, minta itu, dan sebagainya. Bagaimana bisa dia menerima berkat-berkat ketika relasi tidak pernah dibangun? Misalnya pada waktu kita masih kecil, kita bisa tinggi
tinggal di rumah orang tua kita, makan semua makanan yang ada di meja makan, bisa keluar masuk eh, kamar mereka secara bebas. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Coba kalau kita bukan anak, kita cuma anak tetangga, apa boleh masuk ke kamar tidur sembarangan, makan semua yang ada di meja makan? Mana bisa, saudara. Tetapi ketika relasi kita Bapa dan anak, maka berkat fasilitas akan datang di dalam kehidupan kita. Relasi mendatangkan berkat. Itu sebabnya pada situasi ini mari kita perkuat ibadah, doa, dan ketaatan. Kita tahu bahwa sepanjang masa pandemi ini banyak gedung gereja pintunya ditutup. Sehingga sebetulnya ibadah pada masa kini sudah merupakan pilihan pribadi. Karena orang kan ada di rumah. Nah, mereka mau ibadah atau enggak ibadah, itu kan tergantung dari mereka. Dulu mungkin ada orang yang suka ditelepon-telepon, diajak-ajak, ya ayo ikut persekutuan, nanti pulangnya kita makan-makan atau apa, ya ada yang ikut rame-rame. Sekarang itu merupakan pilihan pribadi. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengobarkan cinta kepada Tuhan atau tidak? Sayangnya ada banyak orang Kristen, saudara sekalian, di tengah situasi ini apinya padam, hidup jadi ngaco, hidup tidak sungguh-sungguh lagi karena mungkin nggak ada lagi orang-orang di kiri kanan yang selalu memantau, menjaga, apalagi kalau dulu modelnya Kristen pedati yang didorong-dorong terus baru bisa maju. Tapi ini waktunya untuk kita memilih bahwa ibadah itu sebuah pilihan kita. Aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun engkau mau menyembah ilah lain, aku menetapkan hati untuk mengutamakan Tuhan. Dan saya percaya orang yang punya sikap seperti itu, dia akan mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu membangun mezbah tiap pagi, berdoa, baca firman, bersekutu, menyanyikan pujian. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Saya umumnya bangun 4:30 pagi, lalu setel lagu rohani, biasanya lewat Spotify, lagu-lagu penyembahan. Sementara itu saya berdoa, menyembah Tuhan, berdoa syafaat untuk beberapa hal, lalu kemudian saya mulai baca Alkitab, saudara. Baca Alkitab, terus terang beberapa waktu terakhir ini saya kembali lagi menggunakan Alkitab kertas, Alkitab cetak, walaupun kalau khotbah saya masih tetap pakai tab, karena tab itu bisa diatur tulisan besar kecilnya, ya. Makin lama usia nambah ini tulisan Alkitab itu kan kecil-kecil, saudara sekalian. Tapi kalau membaca Alkitab, saya kembali memilih untuk pakai Alkitab cetak. Kenapa? Kalau baca di HP itu banyak godaannya, saudara sekalian, ya. Lagi baca tiba-tiba ting begitu. Jadi lebih baik pakai Alkitab cetak, kembali pada kebiasaan lama, digarisbawahi ayat-ayat yang bagus. Misalnya kalau janji Tuhan hijau, perintah Tuhan merah. Yang bukan janji atau perintah tapi ayat yang bagus orange misalnya. Atau warna apapun lah, itu tidak terlalu penting. 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru misalnya. Kemudian saya tutup Alkitab saya, dan biasanya saya mulai mendalami perikop tertentu atau ayat tertentu, bisa dengan bantuan internet, dengan bantuan buku dan sebagainya, dan lumayan lama karena saya senang untuk studi, untuk saya bisa mendalami lebih banyak firman Tuhan, untuk saya juga mengajar di sekolah teologia, walaupun saya mencoba selalu untuk khotbah simple untuk jemaat, karena kalau jemaat kan dikasih yang berat-berat, sudah banyak beban berat, terus tambah berat lagi, pusing dia, saudara. Tapi kalau orang belajar teologi, karena saya juga ketua sekolah tinggi teologi, dan tentu perlu ada pendalaman-pendalaman. Tapi saya percaya bahwa membangun mezbah adalah sesuatu yang harus kita
kerjakan. Saya bisa lakukan 4:30 sampai jam menjelang 7:30. Dan itu ritual yang menyenangkan, dan kadang-kadang aduh kok udah 7:30 ya, harus segera mengerjakan hal yang lainnya. Saya percaya bahwa menikmati bait Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, hal yang kedua yang dilakukan oleh Ishak kemanapun dia pergi setelah membangun mezbah, dia memasang kemah. Kemah itu tenda, tempat dia dan keluarganya bisa berteduh dari sengat panas sinar matahari atau dari hujan, dari hal-hal yang ada di luar mereka. Nah, ini sekarang bicara tentang pentingnya kita membangun kemah yang melindungi keluarga kita. Kita juga pada masa kini harus belajar menjaga kerukunan keluarga. Nah, yang menarik saudara, pertama-tama yang dilakukan oleh Ishak bukan memasang kemah. Mestinya kan kalau pergi di padang pasir pertama-tama ya udah pasang kemah dulu deh. Karena kan keluarganya bisa berteduh dan sebagainya. Enggak tuh. Dia dirikan mezbah. Karena bagi dia yang paling penting nomor satu adalah Tuhan. Baru yang nomor dua adalah keluarga. Dan sebetulnya ini prinsip yang Tuhan ajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu secara vertikal, baru kamu bisa mengasihi sesama manusia secara horizontal. Ini prinsip salib. Kita nggak mungkin bisa benar-benar mengasihi sesama, dimulai dari keluarga, ketika kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Orang yang tidak cinta benar kepada Tuhan, itu seringkali mengalami karakter yang tidak baik ketika menghadapi pasangannya yang tidak seiman misalnya, atau pasangannya yang karakternya buruk. Tapi kalau kecintaan kerohanian kita tumbuh di dalam Tuhan, mungkin pasangan kita, lingkungan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, itu punya sifat yang tidak buruk. Respon kita tetap positif di tengah situasi sulit semacam itu. Nah, saya percaya kita juga harus belajar menjaga kerukunan di dalam keluarga. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 juga firman Tuhan berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ketika ada seorang suami sungguh-sungguh berdoa tetapi dia tidak bereskan relasinya dengan istrinya, maka seringkali ada hambatan di dalam doa. Saya tahu menjaga kerukunan ini tidak mudah, karena membutuhkan respon dari kedua belah pihak. Kalau istri memang mau rukun tapi suami maunya ngajak berantem kan nggak mudah, saudara. Tetapi saya mau katakan respon kita itu yang menentukan. Istilahnya begini, kalau suami istri itu berjalan bagikan rel kereta api yang mesti lurus ada di tengah. Kalau yang satu belok kanan, maka pasangannya jangan bilang, emang cuma lu, gua juga bisa, maka satu belok kiri. Sehingga akhirnya nggak pernah ketemu. Dua buah kesalahan tidak akan pernah menghasilkan sebuah kebenaran. Kalau yang satu lagi menyimpang, kita lurus saja. Karena siapa tahu dia bisa kembali pada kebenaran dan keluarga bisa dipulihkan. Tapi kalau satu ke kanan, satu ke kiri, waktu salah satu mau balik, sudah bubar semuanya. Dan yang penting melakukan kebenaran itu kan bukan karena apakah pasangan kita, keluarga kita sudah melakukan kebenaran atau belum. Kita melakukan kebenaran karena taat sama firman. Ya, itu yang kita harus lakukan, menjaga bagian kita. Nah, tetapi bagaimanapun juga kita memang harus memberi waktu lebih banyak dan memelihara keluarga kita. Karena 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, jika seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi si rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ini berarti suami dan istri, orang tua dan anak harus saling mengasihi.
Sebetulnya sejak bulan Maret tahun lalu ketika Presiden mengumumkan stay at home, belajar dari rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, kan kesibukan yang ada di luar itu, saudara, mulai menurun dengan drastis. Saya ini tahun lalu jadwalnya udah padat sekali. Beberapa kali ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke beberapa negara Asia, dan saya pesen tiket duluan supaya dapat yang murah, lagi promo begitu, promo SQ, saudara sekalian. Waduh, ternyata nggak ada satupun yang bisa digunakan. Ya, untung masih bisa balik lah, walaupun 3 bulan nungguin dan kena potongan mungkin bisa berapa, 8%, 10%. Ya, tapi bersyukur sajalah ada waktunya kita bisa keluar, ada waktunya kita di rumah. Ya, happy juga saudara sekalian, karena terlalu banyak traveling selama ini, keliling Indonesia juga, sekarang ada di rumah. Apalagi saya punya cucu satu, lagi pandemi, cucu kedua lahir, waduh, sukacita, ada hiburan, ya kita juga bisa bikin mesbah doa keluarga, sesuatu yang menyenangkan, yang dulu mungkin sulit mencari waktunya walaupun keinginan itu ada untuk bisa kumpul seluruh keluarga. Dan saya bikin aturan gini, saudara, bukan aturan lah, tawaran. Ya, saya punya 3 anak perempuan, lalu saya suami istri ngomong gini, pokoknya kamu ya, kalau punya anak pertama itu kan susah, nggak punya pengalaman, udah tinggal aja di rumah ini, begitu. Jadi pokoknya kalau cucu lahir harus tinggal di rumah kita, saudara. Sampai sekian bulan dia balik ke rumahnya, silahkan saja. Tapi kita juga bisa happy dengan situasi tersebut. Nah, sayangnya ada banyak orang-orang justru di tengah situasi ini malah sebaliknya. Angka kekerasan keluarga meningkat, perceraian meningkat. Saya tinggal di Bandung, saudara. Beberapa bulan yang lalu, itu di pengadilan, orang yang ngantri karena mau cerai itu sampai keluar-luar, saudara sekalian. Panjang sekali. Kayak orang anti beras gitu loh. Ini mau apa? Ngantri cerai. Aduh, minta ampun. Nah, tetapi Tuhan ingin di tengah situasi apapun kita memasang kemah, memperhatikan keluarga kita. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat sebuah percakapan antara suami dan istri, ya. Ini yang saling mencintai. S itu suami, I itu istri. Bunyinya begini, suami bilang, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri bertanya, apakah kau rela kalau aku pergi? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya. Dan dengan mesra istrinya berkata, sayangku. Wah, mana banget tuh ya. Lagi ada kasih romantis. Apalagi baru Valentine kemarin. Tapi kalau orang sudah kehilangan kasih, omongannya persis sama, Bapak Ibu. Cuma bacanya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Coba saya baca dari bawah ke atas. Sayangku, ya, maukah kau menciumku? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Nah, saudara sekalian, kira-kira kita masih baca dari atas ke bawah, penuh kasih, atau dari bawah ke atas? Kiranya Tuhan memperbarui kehidupan kita ketika kita banyak berdoa, ya. Saya membaca sebuah buku yang secara internasional sangat laris, ditulis oleh Dr. Gary Chapman dari Amerika, The 5 Love Languages, 5 bahasa kasih. Yang kalau saya ringkas, itu terdiri dari
hal ini. Pertama, di dalam keluarga kita harus belajar mengucapkan kata-kata kasih, words of affirmation. Ada kata-kata kasih yang diucapkan, kata-kata mesra, jangan nadanya itu kayak nada perang begitu saudara. Ada orang kalau ngomong itu kayak mau ngajak berantem. Jangan berantem dong, kata temannya. Oh enggak berantem. Emang gini cara saya ngomong. Apalagi kalau orang Surabaya begitu ya, biasanya kan wah suaranya kayak keras dan sebagainya. Nah, mari kita belajar mengucapkan kata-kata kasih dengan mesra, dengan baik. Itu akan menenangkan, mengademkan situasi. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, kata Alkitab. Tetapi sebaliknya, kalau kata-kata kita kasar, itu akan menimbulkan pertengkaran. Yang kedua adalah pelayanan kasih, acts of service, pelayanan kasih. Jadi ada orang kata-katanya nggak terlalu romantis, nggak terlalu mesra, tapi dia melakukan pelayanan kasih, mewujudkan di dalam servis yang baik kepada pasangannya. Dan ini juga sesuatu yang baik, saudara. Memang kita harus tahu bahasa kasih dari diri kita dan pasangan kita apa. Saudara tahu kenapa ada banyak suami suka marah-marah di rumah? Jawabannya karena perutnya kosong. Dan biasanya istri nggak siapin makan mungkin ya, makan pagi atau siang atau malam. Ya, saudara coba kalau kita melakukan acts of service, ya siapkan makanan. Kalau nggak bisa masak, ya pesen Gojek dari luar, ditemenin begitu. Itu pelayanan kasih yang baik. Yang ketiga adalah pemberian kasih. Ya, kita juga bisa merasa dikasih kalau ada pemberian yang diberikan. Kemarin kasih angpau nggak saudara sekalian ya? Mesti belajar memberi kasih nih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan cuma minta angpau doang, tapi kita memberi berkat kepada mereka. Nah tadi saya bilang, kenapa banyak suami marah-marah di rumah? Karena perutnya kosong. Tapi sekarang kenapa banyak istri suka marah-marah di rumah? Karena dompetnya yang kosong. Nah, suami ini bagiannya memberikan uang yang baik supaya dompetnya penuh begitu. Saya rasa istri kalau menerima pemberian kasih yang baik juga akan senang begitu saudara ya. Saya khotbah di jemaat yang saya layani, pokoknya ciri suami yang bertobat adalah memberi uang jajan yang lebih banyak bagi istrinya. Itu cirinya suami bertobat. Dan banyak wanita langsung berkata, haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, sentuhan kasih, physical touch. Saudara sekalian, kasih bisa diungkapkan dengan memberikan sentuhan. Tidak harus berakhir pada hubungan seks, hubungan suami istri, tetapi memegang tangan, memeluknya, menepuk-nepuk pundaknya, itu memberikan spirit yang menguatkan. Saya percaya bahwa sebetulnya tepukan di pundak jaraknya tidak terlalu jauh dari tendangan di pantat, tapi hasilnya akan sangat jauh berbeda. Percayalah saudara sekalian, sentuhan kasih. Anak-anak juga membutuhkan sentuhan kasih. Saudara ingat film boneka apa itu ya, yang berpelukan begitu, ya Teletubbies ya. Nah, anak-anak kita kan perlu itu, ya merasakan diterima ketika ada big hug yang didapatkannya. Dan yang kelima adalah quality time, waktu yang berkualitas. Didampingi, ya, disertai, sering berdua, itu akan memberikan sukacita. Jadi yang pertama, kalau kita lihat di dalam kisah Ishak, mengapa dia diberkati Tuhan begitu luar biasa? Karena pertama dia membangun mezbah, relasi dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan. Yang kedua dia membangun kemah. Walaupun membangun kemah itu tidak gampang karena dibutuhkan respon dari keduanya. Tapi lakukan bagian kita yang terbaik. Ketika kita melakukan bagian kita yang benar, biar Tuhan saja yang kemudian akan menjamah pasangan kita masing-masing.
Ayo belajar menaburkan 5 bahasa kasih, yaitu kata-kata kasih, pelayanan kasih, pemberian kasih, sentuhan kasih, dan waktu yang berkualitas. Dan yang ketiga, menurut ayat 25 tadi, Ishak menggali sumur. Jadi mesbah, kemah, sumur. Sumur ini melukiskan tentang pekerjaan yang dikelola oleh Ishak. Karena Ishak itu kan seorang peladang, seorang peternak. Perlu banyak air. Kalau enggak, mati semua itu ternaknya, saudara. Dan ini bicara soal pekerjaan yang dikelola dengan baik. Nah, dalam Galatia 6 ayat 9, Tuhan juga mengajarkan kita demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, Ishak belajar menabur di masa sulit. Saya percaya ada satu prinsip yang penting di sini. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Sekali lagi, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Saudara, taburkanlah benih itu justru pada masa kesulitan. Maka Tuhan akan membuat kita bisa menuai berkat pada waktunya. Ada banyak gereja-gereja yang sekarang ini mengalami banyak kesulitan keuangan karena persembahan, persepuluhan, dan sebagainya turun begitu, saudara. Nah, kalau saudara beribadah di salah satu gereja tertentu, tetap support gereja lokal saudara dengan persembahan yang ada, dengan persepuluhan yang ada. Karena petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Saudara-saudara, Agustus 2019 saya terpilih menjadi Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia. Dan ini tanggung jawab yang berat karena kira-kira ada 6.300 gereja seluruh Indonesia dan 27 negara di dunia. Ada lebih kurang 17.000 pejabat, pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, dan kira-kira 3 juta jemaat. Nah, tapi jadi pertanyaan untuk saya, karena nggak lama setelah saya terpilih itu pandemi COVID itu kan mulai merebak. Jadi saya doa, Tuhan kenapa engkau izinkan ini lagi gini, saya jadi pemimpinnya kan susah nih. Tapi ya saya percaya bahwa semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan seseorang untuk menjadi pelayannya, hambanya dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi ketika masa ini datang, apa yang harus saya lakukan? Banyak gereja-gereja yang ditutup di seluruh Indonesia. Lalu saya data, saudara sekalian. Berapa orang gembala sidang yang gereja yang ditutup lalu kekurangan? Itu kira-kira ada 1.600 orang. Jadi kita cari dana setiap bulan, kasih persembahan untuk mereka, 1.600 orang lebih kurang, selama 6 bulan sudah. Karena saya pikirkan pertama waktu pandeminya datang ya paling sebulan 2 bulan kita udah tengking sampai hari ini masih bertahan juga tuh COVID, saudara sekalian. Jadi akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tapi setelah bulan ke-6 di beberapa daerah sudah bisa mulai dibuka pintu ibadah dengan protokol kesehatan. Sehingga bantuan itu kemudian lebih disortir lagi. Dari mana dananya, saudara sekalian? Karena pemasukan ke sinode juga uangnya kan sangat menurun. Saya bilang nggak apa-apa, kita berkorban, kita cari dananya. Dan dari sejak awal saya jadi ketua sinode, saya bilang saya nggak ambil gajinya, saya bagikan ini kepada mereka yang membutuhkan. Karena saya dalam pelayanan bukan cari hidup, tapi ingin memberi hidup untuk Tuhan dan jemaatnya. Miliaran, saudara, yang kita harus cari, kita bagikan kepada orang-orang. Tapi Yehova Jireh tuh, Tuhan selalu menyediakan. Dan bahkan sebelum hal itu, begitu muncul pertama pandemi ini, kita langsung terjun di seluruh provinsi di Indonesia dengan disinfektan, dengan sembako, dan saya dorong jadi berkat. Ini justru waktunya orang Kristen membuka lumbung Yusuf dan jadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Sudah jangan pikir kita kurang, ya. Lebih baik kurang tapi memberkati.
Nanti Tuhan kasih berkat lebih kepada kita, yaitu hati yang berkecukupan. Dan luar biasa di tengah kesulitan kita bisa jadi berkat. Saya minta tim saya itu bikin survei ya. Berapa persen di tengah kesulitan pandemi gereja-gereja itu menabur berkat kepada lingkungannya. Dan saya berkira karena hasilnya 92%, saudara. Jadi walaupun lagi situasi sulit tetap menabur. Dan saya tekankan, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi kalau kita menabur bahkan pada masa kekeringan, Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Itu hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, jadi menggali sumur itu bicara soal usaha kita di dalam memajukan pekerjaan, karena toh dalam kehidupan ini memang Tuhan nomor satu, keluarga nomor dua, tapi kita juga kan harus bekerja. Barang siapa tidak mau bekerja jangan makan, kata firman Tuhan. Nah, dalam hal ini suami istri harus kompak ya. Ada suami bekerja, istri bekerja, jadi wanita karir atau pria karir, tapi ada salah satu yang bekerja. Walaupun demikian tetap kan support dari pasangan itu sangat penting. Misalnya suami bekerja sebagai pengusaha, istrinya nggak boleh, nggak mau tahu kan, harus mensupport apa yang dia bisa lakukan supaya pengaturan keuangan, pengambilan keputusan itu tepat. Saya ingat ada seorang tokoh gereja bernama Saint Agustinus berkata, berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Allah dan bekerja seperti segalanya bergantung kepada Anda. Jadi kalau kita berdoa seperti segala-galanya itu memang adalah anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita bekerja seperti segalanya bergantung kepada kita. Maksudnya apa? Setelah kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita untuk melakukan bagian kita. Karena itu bekerja seperti segalanya bergantung kepada Anda. Nah, di sini dibutuhkan kerajinan dan keuletan di dalam pekerjaan, apalagi pada masa-masa sulit semacam ini, saudara sekalian. Mazmur 126, siapa menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, Ishak itu menggali sumur untuk mendapatkan air. Yang pertama, di dalam Kejadian 26 ayat 20 sampai 22 dan kemudian 33, nanti saudara bisa baca lebih jauh. Dia mendapatkan sumur yang disebut Esek, tapi kemudian ribut dengan penduduk sekitar. Dan Ishak itu seperti bapaknya, cinta damai. Udahlah, jangan ribut-ribut, udah ambil aja deh, ambil. Dia gali sumur kedua, Sitna, direbut juga oleh orang-orang di sekitar, tapi dia berbesar hati dan mengampuni. Saudara, jangan sampai kita jadi orang yang ribut, apalagi sama keluarga sendiri, sama adik, sama kakak, gara-gara warisan, gara-gara harta. Aduh, nggak akan langgeng yang semacam itu. Belajar mengalah, mengalah bukan kalah, mengalah itu indah. Ishak berbesar hati dan mengampuni, sampai akhirnya dia menggali yang ketiga, dan dia bersuka cita, dan dia beri nama Rehobot. Tuhan memberikan kelegaan, kelapangan. Ada waktunya loh saudara, ketika kita bekerja berat, sulit, mungkin ada banyak orang mengawali kehidupan, sampai ngitung uang itu jangan sampai kurang untuk 1 bulan. Tapi yang penting kalau kita kompak, sehati, kita ngalami esek, kita bisa ngalami sitna, tetap bertekun ya, sampai akhirnya Tuhan akan kasih Rehobot untuk kita. Bahkan di ayat 33 dapat lagi Beersheba, saudara sekalian. Jadi ada berkat yang dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya, di dalam ketekunan ada berkat yang menanti. Ini kita kan baru tahun baru Imlek ya. Jadi Sinchun Kyonghi bagi saudara yang merayakan Chinese New Year. Tahun lalu itu kan saudara, orang bilang wah sio tikus itu kayak seperti hama, suka makan padi, jadi banyak masalah, banyak kesulitan, ada pandemi dan sebagainya. Tahun ini tahun kebo katanya.
Nah, kebo itu mesti ulet, tekun untuk membuahkan hasil. Nah, saya sih percaya bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh sio, ya. Tetapi kita tahu tahun yang lalu itu kesulitan memang banyak sekali. Dan kita harus hadapi dengan keuletan, dengan ketekunan, ya. Kalau orang yang di luar Kristus bilang, wah ini tikus mesti diganti sama sapi, kita nggak pakai model semacam itu tentunya. Tapi saya mau katakan bahwa kerajinan, keuletan itu akan mendatangkan hasil. Jadi kalau saudara berdoa, belum sampai dikabulkan oleh Tuhan, terus bertekun. Mungkin engkau baru sampai Esek, jalan terus. Sitna, jalan terus. Saudara akan ketemu dengan Rehobot. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan akan sampaikan saudara pada Beersheba, sebuah daerah yang subur makmur dan mengalami berkat rohani dan jasmani. Ini doa saya supaya kita memiliki prioritas hidup yang tepat. Mesbah, kemah, sumur. Mesbah, kemah, sumur. Tuhan, keluarga, pekerjaan. Polanya jangan dibalik. Kalau dibalik nggak karu-karuan. Seperti orang mau bikin baju, tapi patronnya keliru. Wah, kacau, saudara. Banyak orang polanya bukan mesbah, kemah, sumur, tapi kemah, sumur, mesbah. Nggak benar itu. Ada orang yang sumur, kemah, mesbah. Keliru. Yang paling keliru, sumur, sumur, sumur. Masuk sumur nanti akhirnya, saudara. Tapi biarlah kita mesbah, kemah, sumur. Kalau prioritasnya tepat, saya percaya di tengah masa sulit selalu ada berkat Tuhan melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita.